Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita dalam melaksanakan segala aktivitasnya ada dalam lindungan dan magfirah Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk adik-adik yang belajar daring di rumah ya, semoga senantiasa ada dalam lindungan dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pada pertemuan kali ini, yaitu pertemuan minggu ketiga ya, masih tentang hadis adik-adik, yaitu Bapak akan melanjutkan tentang hadis ya. Nah, hadis kali ini hadis perilaku percaya diri ya. Seperti kita ketahui bahwa hadis itu adalah segala perbuatan, tingkah laku atau segala kegiatan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, yaitu dinamakan hadis ya. Jadi segala kegiatan, segala perbuatan, segala ucapan yang dilakukan oleh baginda Nabi Rasulullah SAW, Nabi Muhammad, nah itu dinamakan hadis. Oke, sebelum dilanjut jangan lupa untuk di subscribe ya, dan diaktifkan notifikasi loncengnya ya. Oke, terima kasih. Oke, lanjut kita membahas tentang hadis tentang perilaku percaya diri ya. Oke, seperti kita ketahui bahwa percaya diri adalah yakin terhadap kemampuan yang dimiliki diri sendiri tanpa ada keraguan sedikit pun. Oke, jadi adik-adik, kita harus selalu percaya diri ya, percaya pada kemampuan diri sendiri. Tidak boleh kita tergantung kepada orang lain. Jadi harus percaya diri ya. Dengan percaya diri pasti kita bisa mampu. Kita harus percaya diri, yakin dan mampu melakukan sesuatu yang orang lain bisa ya. Orang yang percaya diri memiliki keberanian, berpikir positif, dan yakin akan kemampuan yang dimilikinya. Keyakinan yang dimilikinya dilandasi pengetahuan yang luas. Jadi apabila kita percaya diri, orang yang percaya diri itu akan berani, berpikirnya positif, tidak berpikir negatif ya, dan dia akan yakin akan kemampuan yang dimilikinya. Jadi dia akan selalu yakin pada diri sendiri ya, orang yang percaya diri. Nah, kepercayaan diri itu juga bukan berasal dari apa ya, tapi dari hasil pengetahuan atau pikiran kita yang luas. Jadi kalau kita ingin percaya diri, kita harus selalu rajin membaca, selalu rajin menulis, selalu rajin melakukan sesuatu hal yang positif. Otomatis kepercayaan diri kita akan muncul pada diri kita ya. Gitu ya adik-adik. Nah, tapi kita juga harus ingat, jangan terlalu percaya diri ya. Nanti kalau kita terlalu percaya diri akan membuat kita menjadi sombong. Jadi kita harus percaya dirinya dilandasi atas hal positif, bukan negatif. Nah, kalau kita percaya dirinya terlalu percaya diri, nanti kita akan menjadi anak yang sombong ya. Jadi adigung gede hulu ya. Jadi asa aing pang bisana. Nah, tidak boleh seperti itu. Jadi kita harus percaya dirinya, harus biasa saja ya. Kita lanjutkan. Nah, Rasulullah SAW bersabda ya dalam sebuah hadisnya, An Abi Sa'idin Al-Khudri qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala la yamna'anna ahadakum makhafatun nasi ayyaqulal haqqu idara. Nah, ini hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad ya, yang artinya dari Abu Sa'ad Al-Khudri, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, ketahuilah, jangan sampai kalian terhalang untuk mengatakan kebenaran karena takut pada manusia. Oke, apa yang ada dalam maksud daripada hadis ini? Nah, oke, kita lanjut ya. Jadi hadis tersebut menjelaskan bahwa kita harus berani dan percaya diri, percaya kepada diri sendiri ya. Jangan takut menyampaikan kebenaran hanya karena manusia. Jadi kalau kita melihat teman kita
teman kita melakukan kesalahan, kita jangan takut, kita harus memberitahukannya kepada orang lain. Kalau kita tidak menyampaikan kebenarannya, maka teman kita itu akan berbohong. Kalau misalkan kita diberi tugas oleh guru atau diminta iuran 5.000, tetapi teman kita itu mengatakan kepada orang tuanya 10.000. Nah, kita harus berani menyampaikan kepada orang tua teman kita bahwa iurannya itu yang sebenarnya ada 5.000 bukan 10.000. Nah, kita harus berani menyampaikan. Jadi jangan takut kepada manusia. Nah, percaya diri juga harus dengan dilandasi ikhtiar ya, dan berdoa sehingga mendapat pertolongan dari Allah. Jadi hadis di atas menjelaskannya yang ini. Jadi kita jangan takut kepada manusia untuk mengatakan kebenarannya ya. Kita harus percaya diri pada dirinya. Nah, dengan kepercayaan diri tersebut, maka teman kita akan terselamatkan dari berbuat berbohong. Lanjut ya. Contoh misalnya kepercayaan diri kita ya. Misalnya, kamu tidak percaya diri mengikuti lomba pidato karena lawanmu bagus-bagus. Nah, seperti ini ya. Jadi kalau kita akan melaksanakan lomba, baik itu lomba pidato atau lomba yang lainnya, nah biasanya kepercayaan diri kita itu akan menurun ya kalau misalkan kita tampilnya di akhir, melihat teman-teman kita bagus. Nah, jangan sampai itu ya. Jadi kita harus buang perasaan negatif tersebut karena akan mengganggu konsentrasi kita. Jadi kita harus percaya diri. Jadikan hal itu sebagai motivasi agar kamu tampil percaya diri dan menampilkan yang terbaik. Dengan melihat teman-teman kita baik, nah dalam hati kita harus percaya diri. Wah, teman kita itu bagus berpidatonya, bagus menghafalnya, bagus perkaliannya. Masa kita tidak bisa? Nah, jadikan hal tersebut sebagai motivasi seperti itu ya. Jadi teman-teman kita bisa, kita juga pasti bisa. Maka kita akan bisa tampil dengan maksimal kita di depan umum ya, di depan ya kita. Berlatih dengan tekun dan berdoa agar diberikan kemampuan dan percaya diri. Nah, hal tersebut kepercayaan diri itu didapat dengan cara berlatih dengan tekun dan berdoa. Kalau kita hanya sekedar berlatih, kita tidak berdoa, kita tidak minta diberi, atau kita tidak minta didoakan kepada orang tua, maka terkadang kita di tengah-tengah kita melakukan atau mengikuti lomba, kita akan menjadi merasa tidak percaya diri atau gugup, dan akan hilang apa yang sudah kita pelajari atau apa yang kita hafal dengan pidatonya. Jadi kita harus belajar sambil berdoa juga. Maka apabila kita di tengah-tengah kegiatan atau lomba atau apapun, kepercayaan diri kita akan Allah berikan maksimal ya. Oke, kita lanjut. Nah, ya. Kalau yang kurang percaya diri seperti ini, jadi kita akan merasa takut, ragu-ragu, gemetaran, olok-olok, akan ditertawakan juga ya, tidak mampu, bodoh, pesimis, ejekan. Nah itu, jadi kita itu akan seperti ini ya, perasaan kita itu kalau misalkan tidak percaya diri akan menjadi pesimis. Oke, orang-orang juga akan mengejek kepada kita ya, akan merasa gugup ya. Oke, lanjut ya. Nah, kurang rasa percaya diri dapat menghambat kesuksesan Anda. Iya, benar. Jadi kalau kita tidak percaya diri melakukan hal-hal apapun, akan menghambat kesuksesan kita. Kalau kita usaha atau kita belajar tidak percaya diri, maka akan menghambat kesuksesan kita. Kalau orang lain mampu, kita juga harus mampu. Pasti bisa mampu ya. Nah, harus percaya diri seperti itu ya. Tapi dilandasi dengan usaha, dengan sungguh-sungguh ya. Kalau kita tidak berusaha tetapi hanya mengandalkan percaya diri, ya tidak akan mungkin bisa mendapat kesuksesan. Oke, bagaimana peran orang tua untuk membantu anak percaya diri? Nah, ini untuk PR orang tua ya. Bagaimana ya caranya agar kita membantu anak supaya percaya diri.
Nah, kepercayaan diri pada anak itu pasti ada hal-hal yang membuatnya tidak percaya diri, tidak pede ya. Pasti ada beberapa hal. Nah, bagaimana caranya ya? Nah, di sini ada cara agar kamu percaya diri, agar kita percaya diri ya, adik-adik. Nah, yang pertama, kita adik-adik cari tahu sumbernya. Kenapa kita tidak percaya diri? Kita cari tahu sumbernya. Yang kedua, ubah pola pikir. Jadi pola pikir kitanya bagaimana ya? Pikiran kitanya diubah. Jadi jangan memikirkan sulitnya. Jadi kita berpikirnya yang bagaimana menghadapi sulit tersebut. Jadi anggap saja hal yang susah itu menjadi mudah ya. Keluarin unek-unek. Jadi apa-apa yang ada dalam pikiran kita, kita keluarin. Kita katakan kepada orang tua kita, katakan kepada teman, sahabat, kakak, saudara kita, kepercayaan diri saya ini kurang begini, karena begini, otomatis akan ada solusinya. Mulai dari hal kecil. Jadi lakukan dari hal-hal kecil ya. Kepercayaan diri itu akan muncul dari hal-hal kecil. Di rumah kita adik-adik membantu orang tua, menyapu, mengepel. Nah, nanti terus ikut kita ke pengajian atau ke mana, atau tampil bersama orang tua dari hal-hal kecil, maka akan menimbulkan kepercayaan diri kita ya. Yang selanjutnya, jauhi pengaruh negatif. Nah, buanglah pengaruh-pengaruh negatif. Melihat video yang kurang baik, nah hal-hal negatif itu. Lingkungan kita harus yang baik, kita jauhi yang buruknya ya. Jadi harus pada lingkungan yang baik-baik. Maka kita akan mendapat kepercayaan diri. Nah, ada lagi nih 5M yang dapat membuat lebih percaya diri. Nah, ini 5M yang kita dapat membuat kita lebih percaya diri. Yang pertama itu ya adik-adik, mengenali diri lebih dalam, sama seperti tadi ya. Yang kedua, merawat, menjaga kebersihan dan kesehatan diri. Iya betul. Kalau kita tidak merawat kebersihan, merawat diri kita, tubuh kita, kalau misalkan kita ingin tampil di depan tetapi diri kita tidak membersihkan diri, kelihatan kucel, rambut berantakan ya. Kalau wanita tidak pakai make up ya, kalau anak perempuan tidak pakai make up ya, maka kepercayaan diri kita akan hilang. Nanti akan teman-teman kita akan mengolok-olok kita, mentertawakan kita karena penampilan kita. Jadi kita harus menjaga kebersihan dan kesehatan diri, barulah kepercayaan diri akan muncul. Yang ketiga, memperluas pertemanan. Jadi tidak cukup hanya satu orang ya. 1000 orang teman itu kurang ya. Tapi satu musuh itu lebih berbahaya ya. Sudah cukup satu musuh ya. Tapi 1000 teman, 10.000, 100.000, bahkan 1 juta teman itu kurang ya. Kita harus memperbanyak teman. Dengan memperbanyak teman, kita bisa saling komunikasi, kita bisa saling berbicara dengan teman yang lainnya, maka kita akan menumbuhkan kepercayaan diri ya. Selanjutnya yang keempat, mengasah keterampilan dan menambah wawasan. Jadi kita harus kalau ingin tampil di depan, kalau kita ingin percaya diri, harus mengasah keterampilan kita, baik berbicara, speakingnya, atau dalam menulis, writing, menulis, atau hal yang lainnya ya. Jadi kita harus asah. Kalau kita ingin bisa berpidato, kita harus mengasah berpidato ya. Tampil di depan ya, kalau di rumah kita tampil di depan kaca, lihat ada orang, nah itu bayangkan itu orang lain. Nah, kita harus tampil. Kalau kita ingin nulis bagus, kita harus rajin menulis. Otomatis dengan rajin menulis kita akan bagus tulisannya. Nah, kita akan menjadi lebih percaya diri. Menjadi dirimu sendiri. Jadi jangan meniru orang lain. Jadi jadilah diri sendiri. Oke. Tidak ada yang tidak mungkin selama kamu percaya pada dirimu sendiri. Iya, benar. Jadi kalau kita percaya pada diri ya, tidak ada yang tidak mungkin. Jadi semua yang kita inginkan akan kita dapatkan dengan percaya diri. Selanjutnya, I can. Kita dapat ya. Percaya diri itu kunci keberhasilan hidup. Percayalah. Jadi kita harus percaya diri.
Nah, ingat, you can do it. Jika kamu bisa, jadi kamu bisa melakukannya ya. Kamu bisa melakukannya. Ini gambar film ya yang Bapak tonton. Judulnya itu Big Brother ya. Filmnya sangat bagus. Jadi inspirasi untuk kita ya, untuk anak-anak ya. Tapi ini untuk dewasa ya, untuk videonya ya. Karena videonya itu untuk anak-anak SMA ya. Jadi pada video ini, jadi anak-anak berandalan datang seorang guru yang ini ya. Jadi mereka menjadi anak-anak yang baik, rajin belajar. Nah, jadi kita harus percaya pada diri ya. Apabila kamu bisa melakukannya ya, jadi kita bisa melakukannya. Orang lain bisa, orang lain sukses, kenapa kita tidak ya? Pasti kita juga bisa ya, asal kita secara ya. Oke, untuk pembahasan tentang hadis ya, tentang perilaku percaya diri sudah ya. Jadi kita harus percaya diri, yakin terhadap kemampuan diri itu. Oke, adik-adik yang Bapak cintai ya, ingat 3M ya. Di rumah, dimanapun ya, ingat 3M. Apa itu 3M? Di masa pandemi sekarang, jadi kita harus menerapkan 3M, protokol kesehatan ya, agar kita terhindar dan memutus mata rantai COVID-19 ya. Yang pertama, menjaga jarak ya. Kita harus jaga jarak apabila pergian keluar atau dengan tetangga ya. Bukan maksud kita itu menjauhi, tapi kita harus saling menjaga kesehatan kita ya. Yang kedua, sering-sering mencuci tangan ya. Mau makan, mau apa kita harus sering mencuci tangan ya Pak. Terutama kalau kita makan ya, mau makan makanan cemilan pun kita harus cuci tangan dulu ya. Jadi untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 ya. Yang ketiga, memakai masker ya, seperti ini ya. Jadi kita harus selalu memakai masker pergi kemanapun ya. Jangan lupa pakai masker. Di rumah pun kalau bisa pakai masker ya. Bahkan sampai tidur pun kita pakai masker. Kecuali kita mandi ya, gak usah pakai masker. Ingat 3M ya, anak-anak di rumah pergi kemanapun. Dan juga untuk para orang tua, ingatkan anak-anaknya untuk selalu melakukan 3M ya. Terima kasih ya. Oke, semoga apa yang Bapak sampaikan bermanfaat dan bisa dimengerti oleh adik-adik di rumah ya. Dan juga untuk Bapak Ibu, orang tua, wali siswa ya, selalu menjaga anak-anaknya, selalu membimbing anak-anaknya, jaga mereka dan bimbing mereka dalam belajar di rumah ya. Semoga pandemi COVID-19 ini cepat berlalu dan kita bisa pergi bersama-sama lagi, bersama teman-teman kita lagi, bersama guru kita di sekolah, belajar bersama, tertawa bersama, makan bersama, jajan ke warung bersama teman-teman kita, dan kita bisa menikmati masa-masa kita di sekolah. Terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa di subscribe, like, share, berkomentar jika ada yang masih belum dipahami ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. You can do it. Kamu bisa melakukannya.